Karena waktu itu cuma ada 3. Waktu yang telah lalu tidak akan terulang kembali. Renungkanlah. Waktu yang sekarang pasti adanya. Pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Waktu yang akan datang boleh jadi milik orang lain, persiapkanlah. Pertambahan bilangan tahun pastinya akan diikuti dengan pertambahan bilangan usia kita. Kalau bilangan usia kita itu bertambah, berarti teken kontrak kita hidup di dunia makin kurang. Ini yang perlu kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu uswatun hasanah liman arada sa'adata fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ikhwan wa akhwatu fid din rahimakumullah. Wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang saya muliakan, para asatidzah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan melafazkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna. Teriring salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para tabi'in, sampai kepada kita semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji kita pada pagi ini introspeksi diri, yang tidak lain adalah membuka tahun baru 2022 dengan perspektif surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 dan surah nomor 59 Al-Hasyr ayat yang ke-18. Baik Bapak dan Saudara, surah nomor 103, surah Al-Asr ini saya kira sudah menjadi bacaan hafalan di luar kepala kita, karena surah ini pendek dan biasanya surah ini menjadi bacaan kita di dalam salat sunnah khususnya, karena pendeknya itu ya. Allah berfirman, wal 'asr, demi masa. Ini artinya Allah bersumpah dengan waktu.
Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia selalu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang senantiasa melandasi hidupnya dengan iman, yang diiringi dengan amal saleh, selalu berwasiat dengan kebenaran dan selalu berwasiat dengan kesabaran. Qasamnya Allah yang dikaitkan dengan al-asr, dengan waktu atau masa, ini tidak lain merupakan satu isyarat agar kita memperhatikan perubahan waktu. Karena waktu itu cuma ada 3. Waktu yang telah lalu tidak akan terulang kembali. Renungkanlah. Waktu yang sekarang pasti adanya. Pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Waktu yang akan datang boleh jadi milik orang lain. Persiapkanlah. Nah, Bapak dan Saudara, waktu yang akan datang, waktu yang telah lalu maksud saya, tidak akan terulang kembali. Kita dianjurkan untuk renungkan. Apa yang kita renungkan? Yang pertama, waktu yang lalu tidak akan terulang. Hendaklah kita upaya untuk muhasabah, introspeksi diri. Kita sekarang sudah berada pada tahun 2022. Tahun 2021 sudah kita tinggalkan. Bagaimana kita menengok pada tahun 2021 tentang ibadah yang kita lakukan? Apakah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan ini menjadi tujuan utama Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah? Sekarang kita coba untuk muhasabah bagaimana ibadah kita di tahun yang lalu. Kenapa, saudara? Karena ini menjadi penting. Pertambahan bilangan tahun pastinya akan diikuti dengan pertambahan bilangan usia kita. Kalau bilangan usia kita itu bertambah, berarti teken kontrak kita hidup di dunia makin kurang. Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita upaya untuk muhasabah diri. Sehingga dengan demikian, bagaimana kita mencermati surah Al-Hasyr di ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini diawali dengan harfun nida. Ya itu harfun nida, artinya huruf seruan. Ayyu itu munada. Alladzina itu isim mausul. Amanu itu sifat dari mausufnya ayyu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini nidanya khassah. Seruannya khusus ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja.
Allah tidak menggunakan kalimatnya itu dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, tidak. Tapi Allah menggunakan nida khassah, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan Allah, dengan penuh kasih sayang Allah panggil orang-orang yang beriman. Apa seruan yang pertama? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah dikerjakan untuk menyongsong hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi berdasarkan ayat inilah Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk muhasabah diri, introspeksi diri. Bagaimana kita melihat tahun yang lalu dalam ibadah kita? Apakah masih diliputi dengan kemalasan? Yang kemalasan itu memang merupakan satu fitrah manusia yang disebut dengan al-futur. Kemalasan ini kemudian bablas terus, akhirnya merosot sampai kepada tidak melakukan ibadah. Nah, disinilah Bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah. Sehingga dengan demikian, mari kita tengok kembali ibadah sholat fardu kita. Apakah ada peningkatan di tahun yang lalu? Sholat fardu kita lakukan secara berjamaah, karena ini merupakan perintah dari Allah. Aqimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini isyarat warka'u ma'ar raki'in, dan hendaklah kalian ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan satu penegasan di dalam hadis yang sahih, bahwa beliau katakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Ini adalah merupakan penegasan dari Nabi Muhammad SAW bahwa salat fardu itu dilakukan dengan cara berjamaah dan nilainya lebih tinggi dari sholat sendiri. Jadi kita lihat bagaimana sholat fardu kita. Sholat fardu kita apakah selalu dilakukan secara berjamaah? Kalau dulu tahun 2020 mungkin sholat kita masih dilakukan secara munfarid. Kalau toh berjamaah hanya Jumat saja, misalnya begitu. Tahun 2021 kita tengok bagaimana sholat jamaah kita, sholat fardu. Dilakukan secara berjamaah ataukah masih secara fardiyah? Secara munfarid. Nah, ini. Kemudian selain kita tinjau sholat berjamaah fardu ini, juga kita tinjau ke sholat sunnah. Bagaimana tahun 2021 sholat sunnah yang kita lakukan? Apakah masih jauh dari harapan? Atau ada peningkatan secara signifikan? Kalau ada peningkatan di tahun 2021, di tahun 2022 ini kita kukuhkan. Katakan saja sholat sunnah yang anjurannya mengikuti sholat fardu adalah tahajud. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasyakil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat mulai dari tergelincir matahari sampai gelap malam, dan dirikan pula salat fajar.
Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh seluruh malaikat. Subhanallah. Nah, setelah Allah menyinggung tentang salat fardu yang 5 waktu, diikuti dengan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebahagian malam bertahajudlah kamu sebagai salat sunnah tambahan bagimu. Boleh jadi dengan salat tahajud yang kamu lakukan akan mendapatkan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Nah, sehingga tahun 2022 ini kita lihat bagaimana ibadah salat tahajud kita. Apakah belum dilaksanakan? Tahun 2022 ini mari kita lakukan. Sekalipun tidak bisa mungkin setiap malam. Ya, kalau tidak bisa setiap malam, ya lakukanlah paling tidak seminggu 2 kali. Kalau tidak bisa seminggu 2 kali, katakan saja 1 minggu atau 1 pekan sekali. Kita upayakan untuk kita riyadhah, kita latihan. Belum bisa tiap malam, coba kita lakukan. Sekalipun belum bisa setiap malam, 1 pekan sekali atau 2 pekan sekali. Ini kita latih. Sehingga Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Abu Hurairah, satu di antaranya adalah lakukanlah salat witir sebelum tidur. Ini jika kita belum bisa melakukan salat tahajud setiap malam. Maka paling tidak sebelum tidur kita lakukan witir. Atau mungkin karena siang hari kita banyak sekali aktivitas yang menyebabkan tubuh kita menjadi penat. Dikhawatirkan nanti malam tidak bisa tahajud. Maka lakukanlah salat witir sebelum tidur. Nah, ini Bapak dan Saudara. Setelah kita lihat bagaimana salat malam kita, kemudian kita lihat lagi salat sunnah rawatib muakkad. Di antara salat sunnah rawatib muakkad, 2 rakaat sebelum salat subuh, ini jangan sampai kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara, kalaulah 2 rakaat sebelum subuh ini belum kita kerjakan di tahun 2021, mari kita mulai di tahun 2022 ini. Karena Rasulullah SAW katakan 2 rakaat sebelum salat subuh lebih aku sukai daripada dunia serta isinya. Nah, inilah upaya muhasabah dari salat dan salat-salat sunnah yang lain. Kemudian kita lihat lagi bagaimana saum kita. Kalau saum fardu itu di bulan Ramadan, insya Allah itu sudah rutin dikerjakan oleh kita. Sekarang kita lihat, kita introspeksi diri bagaimana saum sunnahnya. 3 hari tiap bulan Qamariyah, tanggal 13, 14, dan 15 yang disebut dengan Yaumul Bid. Atau saum Senin dan Kamis, tidak Seninnya, Kamisnya, tidak Kamisnya, Seninnya. Terus kita koreksi, kita lihat bagaimana ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di tahun 2021. Di tahun 2022 ini kita harapkan sudah ada peningkatan yang lebih baik. Dan ibadah-ibadah lain Bapak dan Saudara, infaknya atau sedekahnya. Nah, inilah Bapak dan Saudara, sehingga dengan demikian kita membuka tahun baru 2022 ini dengan perspektif surah Al-Asr dan surah Al-Hasyr.
Nah, sehingga dengan demikian renungkan masa yang telah lalu. Yang kedua, renungkanlah masa yang telah dekat. Apa masa yang dekat itu? Al-maut, kematian. Tadi sudah saya katakan, pertambahan bilangan tahun akan diikuti dengan pertambahan bilangan usia kita. Kalau pertambahan bilangan usia kita bertambah, maka berarti tekan kontrak kita hidup di dunia makin kurang. Maka Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada para sahabat dan kita, akthir dzikrul maut tusallika anid dunya. Perbanyaklah oleh kamu ingat kepada kematian, karena dengan mengingat kematian itu akan melepaskanmu dari cengkraman dunia. Nah, Bapak dan Saudara, sehingga dengan demikian kita ingat kematian. Karena apa? Mati itu merupakan suatu hal yang pasti. Siap atau tidak siap, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kalau waktunya sudah sampai, tidak bisa kita menolak kehadiran malaikat maut. Nah, sehingga dengan demikian kita dianjurkan untuk lebih banyak ingat kepada kematian. Nah, kalau bicara mati, ini tidak bisa ditandai dengan usia tua. Tidak semua orang mati itu karena sudah tua. Tidak semua orang mati itu karena sakit keras. Tidak semua orang mati itu menunggu waktu yang lama di dunia ini. Tidak. Mati adalah rahasia Allah yang telah ditetapkan sejak zaman ajali. Waktu kita sejak usia 4 bulan di rahim ibu, Allah sudah tentukan jatah hidup kita di dunia. Nah, Rasulullah SAW memberikan satu gambaran, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun man yatazawwaju dzalik, dan sedikit orang yang sampai di usia 60 dan sedikit orang yang sampai di usia 70. Nah, dari apa yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini, sekarang kita tinggal mengoreksi diri kita. Usia berapa sekarang kita? Ya. Sehingga dengan kita banyak mengingat kematian, cengkeraman dunia yang begitu luar biasa dapat terlepas. Apa saja sih cengkeraman dunia itu? Cengkeraman dunia itu tidak lain yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di antaranya adalah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya ila akhir ayat. Itulah cengkraman dunia yang Allah sebut pada ayat yang pertama, pada kalimat yang pertama di situ adalah hubbus syahawat. Cengkraman dunia yang pertama itu adalah mengikuti syahwat. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita ingat kepada mati, maka syahwat yang luar biasa itu mencengkram pada diri kita. Jika kita memang hidup ini selalu mengikuti syahwat, akan mulai bisa terkendali. Nah, oleh karena itu, hubbus syahwat di situ pertama Allah sebut, yang kemudian diarahkan kepada minan nisa. Bagaimana cengkeraman hubbud dunia ini yang diarahkan kepada syahwat tadi, tidak lain kepada kaum wanita. Apakah pikiran kita hanya ke wanita saja? Senang mengkoleksi wanita-wanita?
Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Inilah cengkraman yang Allah maksud, yang Rasulullah SAW maksudkan tadi. Kalau sudah dengan syahwat tadi diarahkan kepada wanita, ada wanita yang sudah sah menjadi istri, ada wanita-wanita simpanan di mana-mana, maka di situ kemudian Allah sebut wal banin. Kalau sudah dia tanam saham, tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi buah, yaitu anak. Kalau sudah sah, itu enggak menjadi masalah. Tapi kalau ternyata hubungan dia dengan wanita tidak sah, hasil hubungan zina, katakan saja, ini akan membuahkan anak, di mana-mana dia punya anak banyak, yang akhirnya anak itu tidak ada yang bertanggung jawab. Na'udzubillah. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Ini diarahkan kepada kaum wanita. Ya, apa itu? Arahnya kepada mengkoleksi adzahab, emas, wal fiddah, dan perak. Allah tidak melarang kita. Ibu-ibu itu punya emas, punya perak, tidak dilarang. Namun kalau ternyata emas itu hanya dijadikan sebagai perhiasan untuk pamer saja, tidak dikeluarkan zakatnya, ini tentu akan mendatangkan dosa. Ya. Nah, inilah Bapak dan saudara-saudara, di antara cengkraman dunia tadi. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW anjurkan kita, aksir zikrul maut, perbanyaklah olehmu ingat kepada kematian. Yang kedua, wa 'alaika bisyukri fa innahu yazidu bin ni'mah, dan hendaklah senantiasa kamu selalu bersyukur, karena dengan bersyukur akan menambah kenikmatan untukmu, kata Rasulullah. Apapun yang telah diberikan oleh Allah dari karunia yang kita terima, diminta ataupun tidak diminta, hendaklah kita syukuri. Ayat yang sudah kita hafal ini di luar kepala, surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian mensyukuri karunia yang telah aku berikan pada kalian, la azidannakum. Ini pakai lam taukid dan nun tsakilah. Artinya merupakan satu kepastian. Pasti akan aku tambah nikmat untukmu. Nah, sejauh mana kita meyakini ayat ini? Apakah kita syukuri? Apakah justru jauh daripada kita mensyukuri karunia Allah? Apakah yang kita syukuri ini yang besar saja, yang kecilnya kita tidak syukuri? Nah, ini menjadi bahan introspeksi buat kita Bapak dan saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kembali kepada apa yang diungkapkan di dalam satu ungkapan yang diungkapkan oleh Ali radhiyallahu an. Waktu itu cuma ada 3. Waktu yang telah lalu tidak akan terulang kembali. Renungkanlah. Jadi kita renungkan masa yang telah lalu. Yang kedua, renungkan masa yang telah dekat. Apa masa yang dekat itu? Al-maut, kematian. Ya. Dan yang ketiga, renungkanlah hal yang berat. Apa yang berat? Yang berat itu adalah amanah. Nah, Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam satu keterangan hadisnya, awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salah wa rubba musallin la khalaqa lahu 'indallahi ta'ala. Yang pertama kali diangkat oleh Allah pada hambanya itu adalah sifat amanah. Artinya banyak
orang yang tidak menjalankan amanah-amanah yang diberikan Allah atau amanah-amanah yang diberikan pada manusia oleh manusia. Apa saja sih amanah itu? Ada amanah terhadap Allah, yaitu untuk senantiasa taat kepada Allah. Ada amanah terhadap sesama manusia sebagai makhluk sosial, menjaga hak-hak sesama manusia. Amanah terhadap Allah untuk taat kepada Allah, kita bisa lihat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-101, 102. Ayat ini pun sudah kita kuasai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lagi-lagi nidanya khassah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takwa yang sebenar-benar takwa. Dan jangan kalian mati kecuali tetap dalam mengamalkan Islam. Ini pesan Allah kepada orang-orang yang beriman. Insya Allah pesan ini ditujukan kepada kita karena kita mengaku sebagai orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Allah katakan, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa kepada Allah, takwa yang sebenar-benar takwa. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang takwa atau kita mengkaji tentang takwa, itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa mengkaji takwa itu dengan melalui Pancasila, nggak bisa, nggak akan ketemu itu. Jadi kita mengkaji takwa, kita kaji melalui Quran dan Sunnah. Apa sih takwa itu? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi bima adzina bihi syari. Yang namanya takwa itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang diizinkan oleh syara'. Apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa reserve kita laksanakan dengan penuh kecintaan dan keridhaan. Allah perintahkan kita sholat, kita lakukan dengan penuh cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Ini dalam upaya realisasi dari syahadah yang kita baca. Jadi kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadah, tahapan untuk melaksanakan apa yang diucapkan dari syahadah itu, baik syahadat tauhid ataupun syahadah rasul, tahapan yang pertama adalah al-mahabbah, tumbuh kembangkan kecintaan kita kepada Allah. Juga selain kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran untuk kita segera laksanakan, laksanakan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasul, itu pun kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau sudah ada mahabbah, adanya ar-ridha, rela. Rela dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan rela pula apa yang dicontohkan dalam pengamalannya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada cinta dan ridha, maka berarti dia membuktikan benar apa yang diucapkan dalam syahadat tauhid dan syahadah Rasul, sehingga ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini ucapan yang dilontarkan oleh seorang mukmin tentu memahami maknanya. Dia rela menerima
Allah diakui sebagai Rabb, dia rela Islam diikuti sebagai agama, sebagai din, dan dia rela apa yang dilakukan keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Raditu billahi robba, rela kita mengakui Allah sebagai Rabb. Wabil Islami dina, kita rela mengikuti dan mengakui Islam sebagai din, sebagai agama yang kita ikuti. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kita rela mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan Rasulullah, sebagai ikutan kita. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, disinilah kita senantiasa ingat dan siap melaksanakan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah. Amanah terhadap Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Itu tidak lain bagaimana kita menjaga hak-hak manusia. Sehingga Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Di sini Allah katakan innallaha ya'murukum bil 'adl. Sesungguhnya Allah perintahkan pada kalian untuk berlaku adil. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam pelaksanaan ibadah salat ada yang disebut dengan i'tidal. I'tidal itu kalimat dasarnya dari adalah, adil, orang yang berlaku adil. I'tidal di dalam salat, kita bangkit dari ruku, kemudian kita i'tidal, artinya tegak lurus. Nah, dari i'tidal inilah menjadi satu komitmen buat kita bahwa aku siap menegakkan keadilan. Ini sebenarnya statement orang-orang yang mendirikan sholat. Siap menegakkan keadilan, baik adil pada dirinya, adil pada keluarganya, adil kepada orang lain. Nah, wabil khusus para penegak hukum. Karena ayat ini dilanjutkan dengan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau profesinya sebagai hakim, maka Allah ingatkan kepada para hakim tadi, hendaklah menetapkan hukum dengan adil. Tentu adil di sini mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu adalah merupakan amanah kepada sesama manusia. Kita lanjutkan hadis tadi. Awwalu ma yurfa' minan nas al-amanah, yang pertama kali diangkat dari manusia itu sifat amanah. Wa akhiru ma yabqa min dinihim as-shalah, dan yang terakhir tinggal dari din mereka itu, dari din mereka itu adalah as-shalah. Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang Islam tidak lagi peduli dengan salat. Dia mengaku sebagai muslim, tapi salat fardu yang diperintahkan oleh Allah ini tidak dikerjakan. Kalau toh dikerjakan, sekedar menggugurkan kewajiban. Salatnya itu tidak membentuk kepribadian menjadi orang yang baik. Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Maka itu perintah sholat fardu berjamaah ini diabaikan. Karena apa? Karena dia sudah melaksanakan sholat fardu, ya sudah, nggak mesti harus berjamaah, kata mereka begitu. Yang kedua, apa yang dikerjakan di dalam sholat itu tidak ada tomak nina. Cepat sekali dia kerjakan sholat itu.
bacaan doa iftitahnya tidak ratil, bacaan suratul Fatihahnya pun tidak ratil, bacaan ayat surah setelah Fatihah pun tidak ratil. Padahal Allah perintahkan di dalam membaca Quran, baik di dalam solat ataupun di luar solat, warattilil Qur'ana tartila. Hadirkan hati kita di waktu solat, sehingga dengan demikian arah pandangan mata kita ke tempat sujud, jangan memandang ke tempat yang lain. Kemudian kita berupaya untuk memahami apa yang kita baca di dalam solat. Nah, sehingga dengan demikian ratilnya dalam pembacaan ayat Quran di waktu sholat itu pun diikuti dengan toma'ninah dalam setiap gerakan. Ini kadang-kadang toma'ninahnya tidak. Padahal yang namanya toma'ninah itu rukun dalam sholat. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, toma'ninah itu harus ada. Kalau tidak ada toma'ninahnya, tidak dinilai sebagai sholat. Nah, jadi disinilah Bapak dan Saudara, jangan hanya kita mengerjakan sholat sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai pembinaan kesadaran diri kita terhadap ajaran Allah dan sunnah Rasulullah. Nah, sehingga dengan demikian salat ini menjadi bagian yang penting yang tidak akan pernah kita abaikan. Kita lanjut dengan amanah. Amanah terhadap diri sendiri. Apa amanah terhadap diri sendiri? Janji untuk memelihara dan memakai segenap kemampuan dalam usaha menjaga kelangsungan hidup, meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Ada statement yang sering kita baca sesuai dengan apa yang diungkapkan Allah dalam Quran surah Al-An'am pada ayat yang ke-162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad kepada kaummu, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb sekalian alam. Nah, bagaimana kita bersifat amanah dengan janji yang kita ucapkan, yang sering kita baca, wabil khusus di saat kita tahajud, ada tawajjuh yang kita baca dari wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah yang sering kita baca. Wabil khusus kita baca di dalam sholat tahajud. Ini adalah merupakan janji kita. Sudahkah kita buktikan janji kita yang sering kita ucapkan ini? Kalau belum, berarti kita belum adil, belum bersifat amanah pada diri kita. Nah, sehingga dengan demikian Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan janji. Apakah kita sering janji? Ya, sering janji kita kepada Allah. Ucapan syahadatain itu merupakan janji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita baca di dalam salat setiap waktu, di dalam setiap salat fardu ataupun salat sunnah, kita itu adalah janji kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami senantiasa minta pertolongan.
Ini janji. Syahadatain merupakan janji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan janji kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pun janji kita yang Allah perintahkan untuk janji itu ditepati. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian secara etimologi dari bahasa Arab kalimat iman itu ya, atau kalimat amanah itu kalimat yang di masdarnya adalah dari amina, ya'manu, amanah. Nah, sehingga yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Terdiri dari alif, mim, dan nun. Amanah, amanah, iman. Orang yang beriman dia akan memiliki sifat amanah. Orang yang amanah pastinya aman dia. Tapi kalau sudah tidak amanah, berlaku khianat, dia hidup tidak akan pernah aman. Pejabat ya, yang telah diamanahkan jabatannya itu, apakah dia bersifat amanah? Kalau dia bersifat amanah, maka dia akan aman. Tapi kalau ternyata pejabat itu tidak bersifat amanah, dia hidup tidak akan aman, selalu diburu dengan rasa takut. Apalagi KPK yang terus mengincarnya. Masya Allah. Nah, inilah Bapak dan Saudara, sehingga ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu menunjukkan kepada tomaknina, ketenangan. Orang yang beriman dia memiliki sifat amanah. Kalau orang yang memiliki sifat amanah aman. Dengan kata lain, tomaknina, tenang. Kenapa? Karena dia di dalam melaksanakan amanah dari Allah, amanah yang diberikan dari manusia benar-benar dijalankan dengan baik. Nah, sehingga dengan demikian Bapak-bapak dan Saudara, disinilah amanah menunjukkan pada kepercayaan dan ketenangan, sedangkan aman adalah hilangnya rasa takut. Ini yang berarti ketenangan. Kemudian iman bermakna pembenaran dan ketetapan atau ikrar, serta amal perbuatan yang di dalamnya terdapat pula ketenangan. Sehingga Rasulullah SAW katakan, la imana liman la amanalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman yang sempurna jika tidak amanah. Sempurnanya din adalah menunaikan janji. Nah, oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, disinilah bagaimana kita ini senantiasa bersikap amanah. Nah, tentu selain dari kita itu mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan amanah tadi, juga kita perlu memahami macam-macam amanah. Amanah dalam menunaikan hak-hak Allah, caranya tidak lain mengesahkan Allah. Ini hak Allah yang harus kita berikan. Amanah yang berupa nikmat dari Allah, hendaklah kita senantiasa syukuri. Apa di antaranya? Allah berikan pendengaran. Silahkan nanti lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam kondisi kamu lahir tidak memiliki ilmu. Jadi di saat kita ada di rahim ibu,
selama 7 bulan lebih, atau selama 9 bulan 10 hari, atau lebih dari itu, kemudian Allah keluarkan kita dari perut ibu kita. Di saat kita lahir, la ta'lamuna syai'a, kita tidak memiliki ilmu. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan kamu as-sam' pendengaran, al-absar penglihatan, al-afidah dan hati, agar kamu bersyukur. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Saudara, karunia yang Allah berikan melalui fisik kita, dari Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Fungsikan pendengaran, penglihatan dan hati itu dengan baik. Di dalam ayat lain Allah katakan, surah Al-Baqarah ayat 40, Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, disinilah senantiasa Allah tegaskan tentang amanah, yaitu diantaranya juga menjaga rahasia. Kalau kita dititipkan sesuatu, surat misalnya, maka sampaikanlah surat itu kepada yang bersangkutan. Jangan kita sensor dulu, jangan kita buka, kita ingin tahu isinya. Itu kalau kita lakukan berarti kita tidak amanah. Rasulullah SAW katakan, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits tsumma iltafata fahiya amanah." Apabila membicarakan seseorang itu sesuatu kepada orang lain sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, itu adalah amanah yang harus dijaga. Ini artinya bicara atau rapat tertutup, ini hasilnya jangan kita sebarluaskan. Ya, kita harus jaga betul hasil rapat yang sifatnya rahasia tadi, jangan sampai diekspos keluar. Nah, sehingga dengan demikian itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al majalis bil amanah illa thalathah, majalis safku dami haram au farjun haram au iqta' malin bi ghairi haq. Hadis ini riwayat Abu Daud. Majelis itu adalah harus dilandasi dengan sifat amanah, kecuali 3 majelis yang di dalamnya ada ditempatkan pertumpahan darah. Kalau ada pertumpahan darah atau rencana untuk mengeksekusi orang yang dianggap bahwa ini adalah menjadi sasaran utama, ini tentu boleh kita beritahukan kepada yang bersangkutan. Karena apa? Karena dia terancam. Ya. Lain halnya dengan eksekusi yang memang berdasarkan pengadilan. Ya. Au farjun haram. Dilarang juga segala sesuatu tempat perzinahan. Ya, jadi kalau ada rencana untuk mendirikan tempat perzinahan, ini dilakukan mereka pada waktu rapat tertutup. Kita sebagai seorang muslim boleh memberikan informasi bahwa di tempat ini akan didirikan tempat zina. Kemudian au iqtita' malin bighairi haq, atau ada rencana perampokan, ini boleh kita informasikan atau kita expose kepada orang yang akan menjadi sasaran. Nah, inilah Bapak dan Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, surah
Hasyr ayat yang ke-18 dan surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inilah menjadi upaya kita untuk muhasabah, introspeksi diri kita, bagaimana ibadah kita di tahun yang lalu. Kalau toh banyak kekurangan-kekurangan, justru banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, hendaklah di tahun ini kita lebih banyak bertaubat kepada Allah dan upayakan di dalam kita bertaubat kepada Allah ini, wal mustaghfirina bil ashar, lakukanlah permohonan ampunan kita kepada Allah pada waktu-waktu sahur, artinya waktu sebelum subuh tiba. Taqarrub ilallah, kita upayakan untuk banyak minta ampun kepada Allah dari segala kesalahan-kesalahan kita yang lalu, dan kemudian di tahun 2022 ini kita kukuhkan untuk meningkatkan amaliyah ibadah, dan kita tinggalkan perbuatan maksiat, kita kukuhkan perbuatan ibadah sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Demikian Bapak dan Saudara, kaji kita pada pagi ini. Semoga ada manfaatnya dan kita berupaya untuk selalu meningkatkan amaliyah ibadah kita. Karena apapun yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dipesankan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua, yang beliau katakan bahwa wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu ya Muhammad, karena sesungguhnya apapun yang kamu kerjakan akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu kerjakan. Demikian, terima kasih. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.